Pasion, dan malam ini kita memasuki Pasion yang ketiga. Mari kita bersekutu, bersatu hati, berdoa, memohon kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada Pasion malam ketiga, malam terakhir, kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita mengingat penderitaan Yesus dalam minggu-minggu Pasion dan pertanyaan Pasion yang sudah kita lakukan hari ketiga malam ini, kita bukan hanya mengenangkan penderitaan, rasa pedih, rasa sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus, tapi terutama kita mau belajar apa yang bisa kita peroleh dari penderitaan Yesus. Bagaimana kita bisa melalui pasion kita, melalui penderitaan kita sendiri bersama dengan Yesus yang telah menang melalui pasionnya sendiri. Karena itu, terlepas dari penderitaan yang Anda alami, baik secara emosional, penderitaan secara fisik, atau penderitaan secara mental, kita akan jauh lebih siap untuk menghadapinya kalau kita belajar dari pasion Yesus, dan kita akan memperoleh manfaat untuk hidup kita dalam menghadapi pasion kita sendiri. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia yang telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam suka maupun duka, baik dalam rasa senang maupun ketika kita sedang menderita. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 3 ayat 4 bahwa kita semua bisa melaluinya dengan berhasil, dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, malam ini kita mau belajar ada 5 cara untuk menggunakan, belajar dari penderitaan kita yang akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Ada 5 cara yang kita pelajari dari pasion Yesus Kristus, juga dari penderitaan yang dialami oleh Paulus. Yang pertama, kita boleh mempergunakan penderitaan untuk membawa kita lebih dekat dan lebih percaya kepada Tuhan. Penderitaan membawa kita lebih dekat, membawa kita lebih percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 1:8 sampai 10 firman Tuhan berkata, kami hancur, kami kewalahan, kami melihat betapa tidak berdayanya kami untuk menolong diri kami sendiri. Tapi itu baik, karena kemudian kami menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan yang hanya Dia sendiri dapat menyelamatkan kami, dan Dia sendiri memang menolong kami. Itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 7:9 firman Tuhan berkata, aku senang bukan karena penderitaanmu, tetapi karena penderitaan itu membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan. Jadi penderitaan membawa kita makin dekat, makin percaya kepada Tuhan. Jadi apapun pasion yang kita alami sekarang, biarlah pasion ini membawa kita lebih dekat, lebih percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mempergunakan penderitaan
untuk lebih dekat kepada orang lain dalam persekutuan. Kita bisa menggunakan penderitaan membawa kita lebih dekat satu dengan yang lain dalam persekutuan. Khususnya dalam wabah pandemik virus corona yang kita alami sekarang ini, anjuran seruan seluruh dunia adalah kita saling menolong. Meski kita tidak boleh bersama-sama, tapi kita dianjurkan untuk saling menolong satu dengan yang lain, untuk saling peduli, yang kuat menolong yang lemah, yang punya menolong yang kekurangan, yang sehat menolong yang sakit. Jadi tugas kita sekarang, penderitaan ini justru membawa kita semakin menjadi satu keluarga dalam persekutuan global, khususnya persekutuan kita di Gereja HKBP Cinere ini. Firman Tuhan berkata, dengan saling membantu, maka kamu menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Dengan saling membantu, kita mematuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saling bertolong-tolonganlah kamu, itulah caranya memenuhi hukum Tuhan. Jadi penderitaan ini justru mengajak kita untuk saling menolong, lebih dekat yang satu dengan lain. Meski secara fisik kita tidak bisa berdekatan, tapi hati kita, semangat kita sekarang semakin menjadi satu sebagai warga kerajaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, penderitaan, kita bisa menggunakan penderitaan untuk bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Penderitaan membuat kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Ini penguritan. Kita makin menjadi seperti Yesus. Terkadang, kata Tuhan dalam Amsal 20:30, terkadang butuh pengalaman menyakitkan untuk mengubah kita, mengubah cara kita. Dari cara lama menjadi caranya Yesus Kristus. Dalam Ibrani 5:8, meskipun Yesus adalah anak Allah, ia belajar patuh dari hal-hal yang dideritanya. Jadi kita, penderitaan membuat kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Dalam Ibrani 5:9, penderitaan membuat Yesus sempurna. Dan sekarang dia bisa menyelamatkan, dia bisa menolong semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus, penderitaan membuat dia makin sempurna, dan dia punya kompetensi untuk menolong semua orang yang percaya kepadanya. Lalu kesaksian Paulus, itu tadi yang kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan kekal selama-lamanya. Lalu yang keempat, kita bisa mempergunakan penderitaan untuk lebih sensitif dalam melayani orang lain. Jadi tadi sekali lagi ya, kita ulang lagi, penderitaan bukan hanya menyakiti kita, bukan hanya menyusahkan kita, tapi penderitaan bisa bermanfaat bagi kita. Apa manfaatnya? Kita bisa menggunakan penderitaan untuk lebih dekat dan lebih percaya kepada Tuhan. Kita bisa menggunakan penderitaan lebih dekat kepada orang lain dalam persekutuan. Dan penderitaan bisa membuat kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Dan yang keempat, penderitaan membuat kita lebih sensitif dalam melayani orang lain. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghibur kita dalam semua kesulitan kita, sehingga kita dapat menghibur orang lain. Jadi penderitaan membuat kita menjadi orang yang punya kompetensi untuk menghibur orang lain. Kemudian ketika orang lain bermasalah, kita akan memberi mereka penghiburan yang sama yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita bisa menjadi lebih sensitif menolong orang lain karena kita telah mengalami penderitaan yang seperti itu. Yang kelima, kita bisa menggunakan penderitaan untuk bersaksi kepada dunia. Jadi penderitaan itu membuat kita menjadi orang-orang yang punya kompetensi. Penderitaan itu membuat kita orang-orang yang punya otoritas bersaksi kepada dunia. Paulus berkata ketika dia di penjara, saya ingin Anda tahu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saya di sini, yang sudah di penjara, telah membantu menyebarkan Injil. Wow, keren banget.
penderitaan yang dialami oleh Paulus di penjara justru menjadi ladang menyebarkan Injil kepada banyak orang. Dalam segala hal yang kita lakukan, kata Paulus dalam 2 Korintus 6:4, kita berusaha menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang sejati. Kita dengan sabar menanggung penderitaan, kita dengan sabar menanggung kesulitan, dan dengan demikian kita bersaksi kepada dunia bahwa orang-orang yang percaya tidak kalah dan dikalahkan oleh penderitaan, tapi justru dalam penderitaannya menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Itulah keuntungan yang boleh kita peroleh dalam pasion Yesus Kristus. Jadi kalau kita sekarang memperingati dalam ibadah pasion, inilah yang harus kita pelajari. Bahwa dalam pasion itu kita boleh belajar, ada keuntungan yang boleh kita peroleh, bahwa kita bisa lebih dekat, lebih percaya kepada Tuhan, kita bisa lebih dekat kepada orang lain dalam persekutuan. Karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami dalam masa pandemi COVID-19 ini membawa kita makin dekat yang satu dengan yang hati kita saling menolong. Sekarang sudah kita lihat mulai orang-orang yang punya membagi-bagikan uangnya, membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang tidak terpunya. Itu tugas kita sekarang, makin dekat kepada orang, karena kita telah penderitaan ini membuat kita lebih dekat. Penderitaan membawa kita bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Ini karena menjadi pemuritan, kita makin dewasa, kita makin menjadi seperti Yesus oleh penderitaan ini. Dan kita makin sensitif melayani orang lain. Dan penderitaan ini akan menjadi kesaksian kita bagi dunia. Selamat Pasion, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pasionmu menjadi pelajaran berharga bagi kami. Memang Tuhan menderita, merasa pedih, perih, sakit, teraniaya, dikhianati, difitnah, diejek. Tapi semua itu Tuhan telah lalui dan Tuhan menang. Dan karena Tuhan menang, dan kami percaya kepada Tuhan yang menang melalui pasionnya, kami sekarang boleh belajar dari pasion kami, agar kami Tuhan memperoleh keuntungan. Meski kami merasa sakit, merasa pedih, merasa di penderitaan ini, kami akan memperoleh keuntungan-keuntungan yang boleh kami pelajari dari pasion-Mu. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang hadir, yang mendengarkan renungan ini malam ini Tuhan, diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, sehingga dalam pasion kami, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami bertumbuh, makin menjadi seperti Yesus. Kami menjadi saksi-saksi-Mu yang punya otoritas di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus yang menang, kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah menjaga, melindungi, dan memberkati saudara sekalian. Amin.